Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Masih dengan cerita dari Kak Aisyah Z Syakila, Rahasia di Balik Rumah Kontrakan, bagian 19. Ini dia selengkapnya. Tali tambang yang dititipkan Pak Hanafi ku ambil dan segera menghampiri Bi Nena. Perempuan itu tengah menjerit-jerit melawan warga yang memeganginya. Ada 10 orang yang memegang, tapi tampaknya nyaris kewalahan dengan tenaga makhluk itu yang begitu kuat. Tali ku ikatkan ke tubuh Bi Nena, dibantu warga. Ia terus menjerit, kadang tertawa dan mengoceh. Sempat juga meludahi siapa saja yang paling dekat dengannya. "Lepaskan Rafka, biarkan aku bunuh perempuan laknat itu." "Kau yang laknat, kau itu iblis." Mataku panas menahan amarah yang kian memuncak. Tangan dikepalkan. Andai saja itu bukan tubuh Bi Nena, mungkin sudah habis kuhajar. Hatiku perih mengingat Ica yang kesakitan akibat ulahnya tadi. "Aku ini istri kamu, Rafka. Apa kamu tidak ingat? Tidak mungkin aku mencelakai tanpa alasan." Ia menyeringai sambil menatap tajam. "Istri? Jangan mimpi. Aku gak pernah menikah dengan makhluk laknat seperti kau. Yang namanya setan, mau mencelakai orang itu biasanya gak perlu alasan. Namanya juga iblis. Memang kelakuan kalian seperti itu, mengganggu dan menyesatkan manusia. Apa kamu tidak ingat, Rafka? Aku yang selalu hadir dalam mimpimu, memuaskan nafsumu. Apa yang sudah perempuan itu berikan hingga kamu lupa kita sering memadu kasih?" Ia semakin tertawa terbahak, membuat warga yang berkumpul saling tatap penuh tanda tanya. "Istriku? Apakah ini jin yang disebutkan Kiai waktu itu? Jadi selama ini makhluk yang meneror dan ingin membunuh Ica adalah iblis yang dinikahkan denganku?" Mendadak tubuhku lemas, berjalan mundur merapat ke dinding, terduduk lesu. Aku tak berpikir sejauh ini. Tak pernah menduga yang mencelakai kekasihku adalah iblis laknat yang mengingat diriku dengan pernikahan tak lazim selama ini. "Kenapa sayang? Kamu kaget?" "Perempuan itu berani merebut kamu dariku. Dia harus mati. Semenjak kamu bertemu dengan dia, aku sulit menggapaimu, Rafka. Aku cemburu melihat kamu bersikap manis pada jalang itu." Ia berteriak dengan mata terbeliak besar. Selama aku merukyah diri sendiri hanya sesekali saja perempuan yang selalu datang dalam mimpiku menghampiri. Tetapi setelah bertemu Ica, dia hampir tak pernah hadir lagi dalam mimpi. "Aku bukan suamimu. Kau iblis terlaknat yang harus dimusnahkan." Geramku mendengar segala ocehannya. Sedang pikiranku masih kalut, tak tahu harus berbuat apa. Aku merasa berdosa pada Ica. Gara-gara kecemburuan jin yang menikah denganku ini, membuat Ica selalu dilukai dan nyaris kehilangan nyawa. "Jangan munafik, Rafka. Apa kamu lupa siapa yang selalu menemanimu selama ini? Sebelum perempuan itu datang, kita bahagia. Kamu itu sudah menjadi milikku dari sejak kamu lahir. Jangan harap bisa lepas dariku begitu saja. Kamu ingat, kenapa kamu tidak bisa menikah? Kita terikat. Kamu adalah aku dan aku adalah kamu." Seringai lebar menunjukkan gigi Bi Nena yang tersusun rapi. Bayangan masa lalu hadir kembali. Makhluk ini yang menyebabkan aku tak pernah merasakan jatuh cinta. Pasti dia juga yang membuat orang yang akan menikah denganku berubah membenci hingga memutuskan pertunangan. Lalu sosok itu berkata kembali, "Sayangnya, perempuan itu tidak bisa dirasuki. Ada yang menghalangi. Kalau aku menguasai tubuhnya, mungkin sekarang dia sudah gila. Tapi sulit. Itu sebabnya perempuan itu harus mati agar kita kembali bersama. Aku akan membunuhnya." Ia tertawa lalu menangis dan tertawa lagi. "Sebelum kau membunuh kekasihku, kau yang akan kubunuh lebih dulu, iblis. Bunuh saja. Bukan aku yang akan mati, tapi perempuan tua ini. Tubuhnya sudah aku kuasai." Aku mendekat dan memegang kepala Bi Nena.
sambil membaca ayat ruqyah yang biasa ku baca untuk meruqyah. Jeritan terdengar kuat dan tubuh Bi Nenah meronta. "Lepaskan! Siapa orang yang menikahkan kau denganku, ha? Jawab!" Dia malah semakin tertawa terbahak. "Aku yakin kau akan terkejut kalau aku mengatakan siapa orangnya." Ia kembali cekikikan. Aku benar-benar tak tahan mendengar semua ocehannya. Meminta warga agar memegangi tubuh Bi Nenah. Kukerahkan kemampuan yang ku bisa. Fokus meruqyah iblis yang kini menguasai tubuh Bi Nenah. Jeritan dan raungan sudah tak kupedulikan. Ia meronta berguling kesana kemari dengan jeritan yang memekakan telinga. Sementara itu, tambang yang dititipkan Bapak Ica aku ikatkan pada tubuh Bi Nenah sambil membaca ayat suci. Perempuan itu menjerit mohon ampun, lalu menangis mengiba meminta aku melepaskan. "Keluar dari tubuh ini dan jangan mengganggu lagi. Kalau tidak kau akan kusiksa," ancamku sambil meneruskan kembali membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Tubuh yang masih terikat itu tengkurap, kelelahan. Tak ada suara yang kudengar. Namun, aku tahu makhluk itu masih menguasai tubuh Bi Nenah. Aku harus menunggu Bapak Ica datang membantu. Tak bisa menangani jin ini sendirian. Membiarkan saja makhluk itu tersungkur dan meminta warga agar mengawasi. Mang Tatang dan Ani akan kubawa ke rumah Santi. Mereka pasti ketakutan dan bersedih melihat kondisi orang yang mereka sayang sangat tersiksa saat ini. "Aku minta maaf, Mang," ucapku lirih. Pasti saudaraku ini tak tahu tentang pernikahan tak lazim yang terjadi antara aku dan jin tersebut. Gara-gara kedatanganku, semua orang terdekat terkena imbasnya, termasuk istrinya kerasukan saat ini. Sungguh aku merasa bersalah, namun aku belum berani jujur. "Mamang yang minta maaf selalu menyusahkan," sahutnya. Matanya tampak lelah dengan wajah yang diliputi kesedihan. Kakinya yang patah dan belum juga sembuh membuat langkahnya terhambat. Aku yakin ia sangat ingin membantu menyelamatkan istrinya. "Mamang dan Bibi enggak salah," ulasku lagi. "Sudahlah, Mamang minta tolong selamatkan Bibi, kasihan dia," pinta lelaki itu memelas. "Insya Allah, Mang, aku akan cari bantuan dan berusaha mengeluarkan jin itu agar enggak mengganggu lagi." Akulah penyebab hal ini terjadi. Tanpa sadar sudah menyusahkan mereka selama ini. Jika aku tak datang ke kampung ini, mungkin semua tak akan terjadi. Di rumah Santi tak ada orang, rumahnya kosong. Aku bertanya pada tetangga sebelah yang ternyata tengah menggendong anak Santi. Santi mengantar Ica ke puskesmas. Katanya luka di kepala harus dijahit. "Puskesmas? Ya sudah, terima kasih ya, Bu." Kepala Ica memang berdarah, tapi tak mengira kalau harus sampai separah itu, sampai harus dijahit. Berarti lukanya cukup parah. Untung saja aku memutuskan tak jadi kerja. Jika tidak, aku mungkin sudah kehilangan orang yang sangat kukasihi itu. Kini kesedihan dan rasa bersalah menguasai hati. Aku kalut dan gelisah, berperang dengan kemelut yang merasuki pikiran. "Kalau gitu saya nitip Mang Tatang sama Ani di rumah Ibu. Saya harus susul Ica, boleh, Bu?" "Iya, boleh, silakan." Aku menitipkan Mang Tatang dan Ani pada tetangganya Santi dan bergegas menyusul Ica ke puskesmas. Bi Nenah aku titipkan pada warga karena untuk saat ini masih bisa diatasi. Sampai di sana, Ica sudah ditangani dan tengah bersandar di ranjang ditemani Santi. "Cak," ingin aku menangis memeluknya. Sungguh merasa bersalah, juga iba melihat keadaannya sekarang. "Arafkah aku keluar dulu beli obat ini?" ucap Santi sambil memperlihatkan resep yang diberikan dokter. Aku hanya mengangguk dan duduk di ranjang dekat kaki Ica. "Ada uangnya, San?" tanyaku saat ingat Santi mau tebus obat. "Ada, pakai uang aku aja dulu." "Makasih ya, San, nanti aku ganti." Santi mengangguk lalu berjalan keluar meninggalkan kami berdua. "Maafin aku, Cak." Mataku tak kuasa membendung lagi air yang mendesak memaksa ingin keluar. Membiarkan luruh begitu saja mengalir melewati pipi. Melihat keadaan Ica kali ini membuat hatiku teriris. Aku merasa apa yang menimpanya adalah kesalahanku. Dua sudut bibir Ica terluka, bahkan bibirnya tampak membengkak, membuatnya sulit bicara. Ia hanya menggeleng tak mengucap apapun, dengan mata yang mengkilat dan menahan tangis. "Semua ini salah aku, Cak. Gara-gara aku, kamu jadi begini."
Dia kembali menggeleng. Tangannya memegang lenganku. Air matanya pun mengalir. Tak kuasa menahan kekesalan pada diri sendiri. Aku terisak menciumi tangan kekasihku itu. Dada terasa sangat sesak. Beberapa saat kami saling terisak. Aku menangisi kesalahanku yang telah membuat Ica selalu diincar oleh makhluk itu dan baru mengetahui semua hari ini. Rafka. Ica memaksakan menyebut namaku meski tampak kesulitan. Jangan bicara dulu, Cak, ucapku, menatap setiap inci wajahnya. Entah apa saja yang dilakukan makhluk itu hingga membuat wajah cantik ini penuh luka dan lebam untuk kesekian kali. Aku bertekad akan menjaga Ica sebelum makhluk itu benar-benar pergi dari hidupku. Rela berhenti bekerja untuk menjaganya. Tak sanggup melihat dia terluka lagi. Cak, makhluk yang merasuki Bik Nena itu ternyata jin yang dinikahkan sama aku. Itu sebabnya dia selalu mengancam ingin bunuh kamu. Aku memberanikan diri bicara jujur. Ica menautkan kedua alisnya, menatap penuh tanya. Iya, Cak, dia istri jadi-jadiannya pernah aku ceritakan. Aku juga baru tahu hal ini. Aku menghela nafas panjang, menjeda ucapan sesaat untuk menatapnya lagi dan melanjutkan bicara. Andai aku gak datang ke kampung ini, kamu gak akan dilukai begini, Cak. Enggak, Raf, jangan ngomong gitu. Suaranya berbisik nyaris tak terdengar. Air matanya mengalir lagi. Harusnya aku tak mengajaknya bicara untuk saat ini. Semua kejadian yang menimpa Ica hampir bertubi-tubi. Baru beberapa hari lalu ia hampir tertabrak. Sekarang malah diserang oleh makhluk itu. Aku yang salah. Nggak sadar kalau makhluk itu yang menjadi penyebab kekacauan di rumah kamu. Bahkan mungkin rumah tangga kamu. Sudah, Raf. Aku turun dari tempat tidur Ica dan berlutut di lantai. Aku sungguh minta maaf, Cak. Maaf. Tangisan pun tak terbendung lagi. Sakit sendiri dan tersiksa oleh rasa bersalah. Aku minta hentikan, Raf. Ini bukan salah kamu. Ica tetap berusaha bicara dengan berbisik. Kamu terluka, Cak. Dan itu, aku mohon sudah. Potongnya. Kita pulang, ajaknya lirih. Aku pun mengangguk. Selesai mengurus semua biaya pengobatan, aku mengajak Ica dan Santi pulang. Sengaja menyewa mobil Pak RT, seperti yang sudah biasa aku lakukan. Aku berjanji mulai hari ini, tak akan ada luka lagi. Apapun akan aku lakukan untuk melindungi calon istriku. Sementara itu, orang yang menjemput bapaknya Ica mengatakan kalau calon mertuaku itu tak ada di rumah, tengah berdagang seperti biasa. Tapi sudah menitipkan pesan pada ibunya Ica agar datang ke sini ketika pulang nanti. Kalutan tadi membuatku lupa kalau bapak Ica setiap hari berdagang kecuali hari Jumat. Sore ini aku harus pergi ke suatu tempat agar semua ini segera berakhir. Beruntung warga sangat antusias menolong dan bergotong royong ketika tetangga dalam kesusahan. Aku menitipkan lagi Bik Nena pada mereka, lalu menemui Ica yang berada di rumah Santi. Aku harus pergi ke suatu tempat, Cak. Kamu tunggu di sini. Ingat, jangan pulang ke rumah kontrakan kamu dulu. Tunggu aku pulang. Kita selesaikan semua. Kamu mau kemana? Tanyanya lemah. Pokoknya aku harus pergi. Ica seakan diliputi rasa khawatir. Dapat kulihat dari sorot matanya. Aku pasti kembali ke sini, Cak. Kamu adalah tujuan utama. Aku pergi juga demi mencari pertolongan agar bisa lindungin kamu. Aku harus selesaikan semua. Masalah ini datangnya dari aku, maka aku juga yang harus selesaikan. Iya, cepat pulang, hati-hati. Bicaranya masih sulit, pasti sangat sakit. Iya, aku cuma sebentar kok. Kamu juga hati-hati ya. Jangan lupa minum obat, biar cepat sembuh. Kalau sudah sembuh, kita nikah. Usikku membuatnya tersenyum lalu meringis karena bibirnya pasti masih sakit. San, jangan jauhi Ica ya. Kunci pintu rumah juga. Aku pergi gak lama kok. Pesanku pada perempuan beranak satu itu yang selalu membantu kami. Iya, A. Maaf ya selalu menyusahkan kamu. Enggak, A. Teh Ica ini udah kayak kakakku sendiri. Makasih kalau gitu, aku pergi ya. Aku melangkah menuju motor yang berada di depan, melaju meninggalkan kampung ini. Semoga usahaku kali ini berhasil. Ingin segera mengusir iblis yang selalu mengganggu hidupku. Banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab selama ini,
berharap aku dapat mengetahuinya nanti, terutama pertanyaan tentang siapa yang menikahkan aku dan iblis terlaknat itu. Sementara itu, di sisi lain, 2 hari aku di rumah bapak. Rafka selalu menelpon, tapi aku tak berani mengangkat. Bapak mungkin akan marah jika aku bicara berdua meski lewat telepon. Kadang dia mengirim pesan bertanya kabar. Aku hanya menjawab yang pentingnya saja. Bukan itu saja alasannya tak terlalu melayani laki-laki itu. Aku masih malu. Memang sudah beberapa bulan kami saling mengenal, tapi tetap saja masih belum terbiasa jika bicara terlalu jauh masalah hubungan kami. Biarlah semua berjalan begitu saja, bagai air mengalir. Menunggu saat itu tiba, saat dimana kami disandingkan dalam ikatan halal. Namun, 2 hari tak bertemu itu membuatku sangat rindu. Ingin mendengar dia bicara sambil mengusik. Ingin melihat senyumnya yang selalu terlihat bahagia. Sikap tengilnya selalu terbayang. Aku bagai anak remaja yang dimabuk cinta, seperti mabuk kepayang. Wajahnya selalu menari di ingatan. Tak kuasa terlalu lama menahan rindu. Padahal jika bertemu, tak ada yang kami lakukan. Tapi rindu ingin melihatnya semakin menggunung. Neng, pindah saja ke sini. Sudah mau menikah. Nanti juga kamu diboyong Rafka. Jadi sementara di sini dulu biar selamat, ucap bapak sebelum berangkat berdagang. Iya pak, kalau gitu apa boleh aku beresin barang-barang yang ada di kontrakan? Kalau semua sudah beres, gampang nanti mau angkut ke sini, ucapku beralasan. Padahal aku sangat rindu pada seseorang, hanya ingin bersua melihat wajahnya. Ya sudah, nanti kalau bapak sama dia libur, barangnya bapak bawa ke sini ya, sahut bapak mengizinkan. Hampir saja aku terlihat melonjak kegirangan. Semua rasa suka itu hanya tersimpan rapi di dalam sini. Kalau nginap di rumah Bi Nena 1 malam lagi boleh nggak pak? Soalnya nanti mungkin nggak bisa menginap lagi kalau udah nikah. Bapak terdiam sesaat lalu menjawab, boleh tapi hati-hati, pesan bapak kemudian. Iya pak. Tak menunda lagi, pagi itu aku berangkat barengan dengan bapak dan Diar. Hanya saja kami beda tujuan. Setelah di persimpangan, kami berpisah. Pintu rumah Bi Nena masih tertutup. Mungkin penghuni rumah masih sibuk di dalam. Sengaja aku tak menghampiri dulu, ingin mengemas barang yang ada di kontrakan. Laki-laki yang aku rindukan ternyata sudah ada di depan pintu rumah, tanpa aku sadari kapan kedatangannya. Sedikit mengobrol tentang niatku yang akan pindah. Dia juga setuju, tapi belum bisa membantuku karena harus berangkat kerja. Bersua dengannya pagi ini cukup mengobati rasa rindu selama 2 hari yang lalu. Rafka pamit berangkat kerja, sedangkan aku kembali membereskan barang-barang yang sudah aku kumpulkan. Setelah Rafka pergi, aku masuk ke rumah Bi Nena. Bukan hanya pada Rafka saja aku rindu, tapi pada Bi Nena juga. Neng Ica baru pulang, betah di rumah bapak. Apa kabar Neng? Tanya Bi Nena sumringah yang menyambut kedatanganku. Alhamdulillah baik Bi. Bibi apa kabar? Tanyaku ikut basa-basi. Selama di sana, aku juga mengabarkan pada Bi Nena akan menginap tanpa memberitahu kejadian hampir tertabrak. Ani, gak sekolah? Aku menoleh ke arah Ani yang tengah asyik menulis kamar menemani ayahnya. Ini bibi kurang enak badan, biasalah Neng. Ani gak mau berangkat sekolah sendiri, dia takut, jawab Bi Nena. Wajah istri Mang Tatang itu tampak kuyuh dan tubuhnya lemah. Kalau masih pagi mungkin aku mau membantu mengantar, tapi hari sudah siang, sudah telat untuk sekolah. Ya sudah, bibi istirahat saja. Aku mau beres-beres. Bapak minta aku pindah Bi. Bapak khawatir katanya. Pindah? Jadi Neng Ica mau tinggalin bibi? Bukan ninggalin Bi, tapi ini permintaan bapak. Aku gak bisa menolak, sahutku. Melihat raut wajah kecewa di sana, aku jadi tak tega. Nanti aku sering jenguk kok Bi. Malam ini aku mau izin nginap 1 malam lagi. Cetusku menenangkan perasaan Bi Nena yang berubah sendu. Ya sudah, bibi juga gak bisa melarang. Cuma mungkin bakalan sepi kalau gak ada Neng Ica. Pokoknya aku bakal sering telepon bibi, jangan khawatir. Di sini juga kan ada Rafka. Bujukku lagi seraya tersenyum memeluknya.
Beliau sudah kuanggap seperti ibuku. Selama ini Bi Nena selalu membantu dan bersikap baik padaku. Bahkan rahasiaku waktu itu aman di tangannya. Aku pun pamit ingin kembali membereskan barang-barang yang masih berserakan dikumpulkan di ruang TV tadi. Tengah asyik membungkus barang pecah belah dengan koran, tampak Bi Nena berdiri di ambang pintu. "Masuk, Bi, katanya tadi gak enak badan, istirahat saja, Bi." Bi Nena tak menjawab. Ia masih mematung. Aku tatap wajahnya pucat dan tak terlihat gurat senyum di bibirnya. Ia tak seperti biasa. "Ada apa, Bi?" "Kau harus mati." Secepat kilat aku didorong di tembok. Masih terkejut dan tak mengerti, tangan Bi Nena memukul wajahku berkali-kali. Aku kelimpungan, tapi tak sempat melawan karena serangan terus menghujam. Bi Nena melempar tubuhku hingga tersungkur di lantai. Aku bangun dan beringisut. Gelas-gelas yang sudah dikumpulkan diraih oleh Bi Nena. Tanpa aba-aba lagi, benda itu dilempar ke arahku. Beling pecah dan berserakan menimpa kepala. Aku menjerit, kepalaku berdenyut sangat sakit. Aku tak mampu berkutik ketika tangan itu kembali meraih dan mencekik. Terlentang dengan tangan dan kaki meronta, meminta agar dilepaskan. Suaraku merintih, memohon pada perempuan yang tengah kerasukan ini. Tangan Bi Nena makin kuat mencengkram sambil memaki berharap aku segera mati. Tolong. Tak kuasa lagi mengeluarkan suara. Sakit terkena cekikan. Nyaris saja aku kehilangan nyawa. Rafka datang lalu menolongku lepas dari cekikan Bi Nena. Tubuh perempuan itu diseret keluar. Aku terbatuk memegang leher. Merasakan juga kepala yang kebas, darah merembes ke pipi. Rafka membawaku ke rumah Santi. Lalu ia kembali pamit untuk mengurus Bi Nena. Santi terkejut melihat luka di kepalaku dan mengajak ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Anaknya dititipkan sebentar di tetangga dan kami berangkat naik ojek. Setelah selesai ditangani perawat puskesmas, aku berbaring di ruangan rawat inap yang disediakan di sana. Kepalaku juga sempat dijahit tadi. Selang berapa lama, Rafka datang. Kesempatan untuk Santi menitipkanku pada Rafka karena dia harus menebus obat. Rafka bercerita, ternyata jin yang selalu merasuki Bi Nena adalah istrinya. Istri jadi-jadian yang selama ini terikat pernikahan di luar logika dengannya. Aku sangat terkejut mendengar cerita Rafka. Tak menyangka selama ini jin yang meneror adalah makhluk jelmaan istrinya calon suamiku. Rafka tampak merasa bersalah. Katanya aku begini gara-gara dia yang hadir dalam hidupku. Air mataku luruh melihatnya, menangis, sedih mendengar Rafka bicara begitu. Kini perasaanku sangat besar untuknya. Biarpun Rafka tak mengetahui, aku yakin dia juga merasakan. Tak ingin gara-gara hal ini, Rafka memutuskan berpisah. Perasaanku sudah sejauh ini, tak ingin kandas untuk kedua kali. Merasa bahagia karena Rafka berkata akan menjagaku, sangat terharu pada ucapannya. Semoga niatnya tak berubah, tetap bertahan menghadapi apapun yang terjadi. Selesai mengurus biaya pengobatan, Rafka mengajak pulang dan meminta agar aku tetap di rumah sakit. Keadaanku yang masih sakit tetap saja jadi bahan gurauan. Ia pandai mengusik dan menggoda. Aku benar-benar jatuh cinta dibuatnya. Rafka pamit padaku akan pergi ke suatu tempat. Tak tahu kemana tujuannya. Hanya bisa mendoakan apapun niat dan usahanya, semoga membuahkan hasil. Tinggal aku berdua dengan Santi, menunggu kedatangannya kembali. Adzan maghrib bergema di surau yang tak jauh dari rumah Santi. Aku memaksakan diri untuk melaksanakan sholat. Selesai sholat, Santi menghampiri membawa makanan. "Makan dulu teh, harus minum obat," pinta Santi sambil menyodorkan mangkuk berisi bubur. "Terima kasih San, maaf aku selalu merepotkan." "Enggak teh, gak usah ngomong gitu. Makan buburnya, terus diminum obatnya," pesan Santi. Lalu ia beringisut menghampiri anaknya yang ingin menyusu. Selang beberapa lama, bapak datang ke rumah Santi. Ia terkejut melihatku lagi-lagi penuh lebam. "Astagfirullah, kenapa begini lagi, Neng?" tanya bapak tanpa kecewa. Aku menggeleng tak bisa menjelaskan. "Pak, aku mau pulang," ucapku sambil tersungkur di ribaan bapak. Aku takut menghadapi jin yang masih merasuki Bi Nena. "Untuk sekarang, Neng jangan pulang dulu," sahut bapak. "Kenapa?" "Ada Rofik. Siang tadi dia berkunjung mau menginap. Bapak sudah izinkan,
Gak enak juga kalau mengusir dia. Hari sudah malam, kasihan di jalannya nanti. Bapak gak tahu kalau keadaan Neng begini. Rafiq, ngapain? Ngapain lagi dia, Pak? Waktu itu kan dia bilang mau sering silaturahmi, makanya dia datang, Neng. Teh Ica di sini saja, Pak, sama aku. Lagi pula suamiku pasti bantu warga jagain Bi Nena. Selah Santi. Tak lama laki-laki yang dibicarakan Bapak datang menghampiri. Adik, kamu kenapa luka begitu? Tak ada rasa apapun lagi ketika melihat mantan suamiku ini. Semua rasa sudah terkikis bersama kata-kata kasar dan tuduhan yang pernah ia lontarkan. Aku tahu dia juga tak sengaja melakukan hal itu, tapi hatiku sudah tertutup untuknya. Jin yang merasuki Bi Nena menyerang si Neng lagi. Bapak menjawab pertanyaan Rafiq. Astagfirullahaladzim. Wajah Rafiq tampak terkejut dan dipenuhi kemarahan. Memerah menahan kesal, tangannya dikepalkan dan gigi gemelatuk saling beradu. Tatapannya berubah iba ketika melihat keadaanku. Neng di sini saja. Nanti kalau semua urusan sudah beres, baru kita pulang. Tutur Bapak. Beliau pamit lebih dulu untuk melihat Bi Nena. Siapa yang kirim jin itu, Dek? Kenapa tega siksa kamu begini? Ngerasa bersalah selama ini gak bisa jaga kamu. Sudahlah, ikut ke sana saja, bantu jaga Bi Nena. Dek, apa gak ada kesempatan untuk kita perbaiki lagi hubungan ini? Tahu salah karena gak berpikir jernih. Tapi waktu itu beneran kalut. Bibir aku masih sakit, belum bisa banyak bicara. Ucapku mencari alasan. Apa rasa sayang adik sama sudah hilang? Aku diam saja, tak bisa menjawab. Karena jawabnya hati sudah aku berikan pada Rafka. Bagaimana cara agar bisa tebus kesalahan sama adik? Apa yang harus lakukan? Mohon maafkan kali ini aja, Dek. Aku sudah maafkan. Mau kita nikah lagi, Dek. Masih sangat sayang sama kamu. Bantu Bapak lagi jaga Bi Nena, Ulangku sekali lagi. Ya sudah, kesana dulu. Akan tunggu jawaban kamu. Terserahlah, aku malas membahas soal ini. Di antara kami sudah tak ada hubungan apapun. Waktu itu juga aku sudah menolak, tapi ternyata dia belum juga menyerah. Malam ini tak ada yang pulang ke rumah. Bapak dan Rafiq menjaga Bi Nena, sedangkan aku tidur di rumah Santi bersama Ani dan Mang Tatang. Pagi Bapak kembali menemuiku. Ia berkata akan pulang untuk istirahat di rumah karena semalaman tak tidur. Hari ini terpaksa libur dagang karena lelah dan sore harus datang lagi ke sini. Nah, Rafiq pulang saja, biar di sini kami yang urus, ucap Bapak. Enggak, Pak. Saya mohon izinkan agar saya jaga Ica. Setidaknya sampai jin yang ada di tubuh Bi Nena keluar, baru saya bisa tenang, pinta Rafiq. Bapak melepas nafas berat. Akhirnya dengan berat hati, Bapak mengizinkan laki-laki itu membantu mengurus Bi Nena. Baiklah, sekarang ikut Bapak pulang. Biar si Neng istirahat di sini. Nanti sore kita datang lagi ke sini, ujar Bapak. Beliau juga meminta maaf pada Santi karena selalu merepotkan dan memintaku agar tetap tinggal di rumahnya untuk sementara selama masih ada Rafiq. Di sisi lain, tak biasa terbaring terlalu lama, aku mencoba berjalan-jalan di dalam rumah, membantu pekerjaan Santi yang tengah sibuk mengurus anak kecilnya. Teh Ica masih sakit, gak usah ngapa-ngapain, ucap Santi, tergopoh melihatku sedang mencuci piring. Gak apa-apa San, udah enakan kok, sahutku, meski masih merasa sakit di beberapa bagian tubuh. Tapi aku tak ingin manja. Lagi pula bukan pekerjaan berat yang aku kerjakan. Selesai membantu Santi masak untuk makan siang, aku rebahan di ruang TV bersama Ani. Sedangkan Mang Tatang minta diantar suami Santi ingin melihat keadaan Bi Nena yang katanya masih dikuasai jin. Menunggu azan duhur, mataku terlelap di ruang TV. Ketika terbangun sudah ada seseorang di sampingku dan menyambut dengan senyum. Rafka, kapan pulang? Aku duduk merapikan penampilan yang pastinya tampak tak karuan. Barusan, jawabnya. Udah enakan? Aku mengangguk setelah beberapa kali minum obat. Tak terlalu merasa sakit, hanya malu saja pada Rafka. Wajahku tak beraturan. Makan dulu, terus minum obat. Nanti selesai minum obat, sholat duhur, tutur Rafka sambil memindahkan piring berisi nasi dan lauk di tangannya padaku.
Atau mau disuapin? Nggak usah makasih Raf, kamu dari mana? Tanyaku penasaran. Ke pondok, meminta bantuan Abah sama Kiai. Tapi mereka nggak ada di pondok. Kata Umi sedang berziarah. Katanya sore ini mereka pulang. Tadinya aku mau nunggu mereka, tapi ingat sama kamu, aku kangen. Nggak bisa lama-lama jauh dari kamu. Tuturnya seraya menatap, sangat lekat. Kamu sudah makan? Tanyaku mengalihkan. Tak tahan berlama-lama ditata begitu. Aku memalingkan wajah, menahan debaran setiap kali Rafka menggoda. Belum, aku mau sholat duhur dulu. Habiskan nasinya ya, cetusnya. Bapak kamu tadi malam ada kesini? Tanyanya kemudian. Ia menahan diri untuk bangkit yang katanya hendak ke masjid. Ada, nanti malam katanya pasti kesini lagi. Sama Rafiq. Hah? Sama Rafiq? Iya, ngapain? Wajah Rafka berubah tak suka. Kata bapak, dia nginep, terus ikut kesini. Tadi bapak minta dia pulang saja ke rumahnya, tapi dia gak mau. Sekarang dia nginep di rumah bapak. Jawabku apa adanya. Rafka tampak tak suka dari nafas yang ia hembuskan dengan kasar. Kenapa? Kamu senang ketemu Rafiq? Loh kok nanya gitu sih? Aku takut hati kamu berpaling sama dia lagi kalau kalian harus ketemu. Cetusnya dengan suara kesal. Enggak lah. Gimana juga kalian pernah hidup bersama kan Cak? Pasti ada suka duka yang kalian ingat. Kenapa jadi bahas itu sih Raf? Aku cuma... Dia tak melanjutkan kata-kata. Kamu cemburu? Emang gak boleh apa kalau cemburu? Ia balik bertanya. Membuatku menahan tawa. Ada rasa bahagia di dalam sini melihatnya cemburu. Sana sholat dulu, katanya mau sholat. Usirku. Aku cemburu, masa kamu gak ngerti sih? Dirinya sambil tertunduk lesu. Kenapa harus cemburu? Aku sama Rafiq gak ada apa-apa kok. Lebih cemburu lagi kamu panggil dia AA, tapi sama aku. Hal itu kembali ia ungkit. Sudah sana, kayak anak kecil aja. Aku kembali mengusirnya dan menyelesaikan makan. Kamu gak sayang sama aku ya? Gak kasihan dia takut cemburu? Ya terus aku harus gimana? Bujuk kayak gimana? Ia mengerling. Mau aku timbuk pakai piring nih. Rafka pamit tanpa bicara menuju masjid. Tak tertawa ketika aku ajak bergurau. Sepertinya dia betul-betul kesal mendengar nama Rafiq. Aku menggeleng, merasa lucu dengan tingkahnya. Setelah Rafka menghilang dari pandangan, aku tertawa. Mendengar dia cemburu, aku malah merasa senang dan bahagia. Ternyata seperti itu dia cemburu. Sangat manis. Bersambung. Nantikan kelanjutannya ya di Fakta Sejarah. Terima kasih ya sudah menyimak kisah ini sejauh ini di sini. Wassalamualaikum.